変身。 Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click Showtime. Ya, di sesi kali ini saya mau membahas sebuah bahasan yang sudah lama tidak saya masukkan di dalam channel ini, yaitu review Kamen Rider Saber. Jadi di video ini saya akan mengungkapkan pendapat saya mengenai Kamen Rider Saber dan ya beberapa hal-hal menarik yang ada di Kamen Rider Saber episode 23 yang berjudul Mengamuk Tangan Penghancur. Oke, tanpa basa-basi lagi, marilah kita bahas di sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode, saya udah lupa pokoknya ini udah episode berapa ya teman-teman. Oke, pertama-tama ya, saya mau mengatakan karena ini saya udah lama nggak ngikutin, jadi mohon maaf jika ada beberapa pembahasan yang miss dari ini ya konteksnya. Karena saya baru ngikutin lagi pada episode ini teman-teman, episode 23. Kemarin saya drop pas masih sering-seringnya itu di arc pertama, tapi pernah juga lihat awal-awal debut si ini ya Kamen Rider siapa yang Cahaya itu teman-teman ya, Satria Cahaya itu saya juga nonton tapi nggak terlalu mengamati banget, jadi cuma ya gitu-gitu doang, penasaran dan pengen lihat teman-teman ya. Sekarang saya mau mengikuti lagi lebih ini ya, lebih intens untuk Kamen Rider Saber karena telah muncul sesosok bentuk yang menurut saya ini sangat-sangat menggugah saya untuk menonton Kamen Rider Saber. Oke, yang pertama, apa saja sih hal yang menarik di Kamen Rider Saber episode 23? 1. Kalau teman-teman perhatikan di sini awal-awal Kamen Rider Saber episode 23 terdapat sebuah pertanyaan dari Mei tentang bagaimana orang yang sudah menjadi buku. Jadi di episode sebelumnya kan Toma bisa memisahkan antara manusia dan Megiddo. Saya baru ngeh ya teman-teman karena kemarin juga gak nonton. Ini di flashback kalau Toma itu bisa memisahkan menggunakan pedang Kainken Rekanya ya teman-teman ya. Tapi itu baru Toma dan yang lain belum tahu apakah kekuatan pedang sucinya juga bisa memisahkan Megiddo dengan manusia ya teman-teman ya. Di sini Mas Dai Shinji pun menyadari hal tersebut dan berkata bahwa ada kemungkinan pedang suci selain punya Toma yang Kainken Reka itu mempunyai kekuatan yang sama, dimana mungkin saja ya Onjuken Suzune itu bisa memisahkan antara Megiddo dan manusia. Tapi ya teman-teman, ada hal yang menarik lain. Di sini kan Mei bertanya, bagaimana jika orang yang sudah menjadi buku kayak udah semacam nyatu ya teman-teman, kayak gitu, dan apakah bisa dipisahkan? Nah, di sini hal itulah yang bisa menjadi misteri ya teman-teman. Tetapi Toma dia optimis sekali bahwa pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Wah, berarti di seri Kamen Rider Saber ini kemungkinan monster yang aslinya itu kurang jelas ya teman-teman. Karena Megiddo juga dulunya manusia. Apa jangan-jangan ada Megiddo yang benar-benar pure Megiddo ya teman-teman, bukan manusia yang dirubah jadi Megiddo. Selanjutnya yang kedua ya teman-teman, munculnya Alter Right Book Charybdis. Charybdis sendiri itu sebuah makhluk ya teman-teman, mitologi. Saya pertama kali taunya Charybdis ini di anime Tensei Shitara Slime yang besar banget itu teman-teman. Kekuatannya bahkan ya mirip-mirip dengan Raja Iblis teman-teman ya. Dalam mitologi Yunani ini sendiri, Charybdis adalah seekor monster laut. Teman-teman bisa lihat fotonya di sini ya. Yaitu seorang anak dari Poseidon dan Gaia. Sebelum diubah oleh Zeus menjadi makhluk bersirip dan seluruh wajahnya itu tertutup mulut.
Jadi awalnya Charybdis itu berwujud perempuan yang cantik. Namun karena sifatnya yang senang berbuat kerusakan, maka Zeus pun menghukumnya dengan mengubah wujudnya menjadi monster laut. Itu versi ini ya teman-teman, mitologi Yunaninya. Kalau yang versi Saber mungkin ada adaptasinya dikit kali. Mungkin ada kekuatan air atau apa gitu ya. Untuk Charybdis sendiri ini mempunyai skill teman-teman, yaitu dia bisa menelan air ke mulutnya dan dimuntahkan kembali sehingga terciptanya sebuah pusaran air yang dapat menghancurkan kapal-kapal lewat di sekitarnya. Jadi ya karena dia itu anak atau keturunannya Poseidon, ya maklum ya kalau dia bisa mengeluarkan kemampuan semacam pusaran air atau yang berhubungan dengan air ya. Oke, lanjut lagi di hal menarik yang ketiga, yaitu kemunculan Master Logos dan pengikutnya. Di sini saya lihat sebuah frame di mana Master Logos itu ada di pusatnya ya teman-teman, di depan, serta pengikutnya itu ada banyak banget, gila sih, banyak banget ya. Bahkan dibandingkan Megiddo yang sekarang muncul itu ya, yang sebelumnya itu banyak, itu masih kalah banyak dengan eh, pengikutnya Master Logos teman-teman. Serta untuk pakaiannya ya, pakaiannya itu pada berwarna merah khasnya Master Logos. Ya untuk Master Logos ini saya masih nggak tahu ya asal usul atau sosoknya gimana. Tapi untuk wajahnya sendiri sudah dimunculkan. Untuk wajah versi dia tidak menggunakan apa ini ya, hoodie atau penutup muka ini yang di atas kepala itu seperti ini ya. Nah, ini dia Master Logos wujud sebenarnya. Dia itu masih muda, teman-teman ya. Nanti akan saya bahas kenapa sih Master Logos ini masih muda di fakta menarik yang keempat. 4. Stories itu kan menyusup ya, teman-teman, menyusup ke dalam markas Sword of Logos, dan dia juga bertemu dengan Master Logos, di mana dia juga berkata bahwa kamu Master Logos yang sekarang ya. Artinya di sini Master Logos yang dulu bukanlah yang sekarang, ini lebih muda. Jadi bisa dikatakan ini semacam regenerasi ya teman-teman. Sama seperti Rintaro, terus Touma itu kan yang dulu ada kesatria air dan kesatria api, tapi ada regenerasi lagi. Serta di sini Master Logos juga berkata kepada Storius, apakah kamu orang permulaan itu? Nah, disinilah saya mulai, wah, ternyata Storius itu ada kemungkinan bahwa dia dulu baik ya teman-teman. Ada kemungkinan. Tapi untuk jelasnya saya nggak bisa jelasin karena kemarin juga saya belum nonton. Tapi saya curiganya itu Storius itu ada sebuah maksud. Kenapa sih dia berbuat jahat seperti sekarang ini? Lanjut di fakta atau hal menarik yang kelima. Apalagi kalau bukan debut Primitive Dragon Kamen Rider Saber. Primitive Dragon. Henshin. Inilah yang bikin saya pengen nonton Kamen Rider Saber lagi ya. Karena dari debutnya aja udah sangat-sangat bikin kita itu semangat untuk menonton Kamen Rider Saber. Dan dia juga badass banget ya teman-teman. Dia itu berasal dari sebuah ini ya, buku kekuatannya Kamen Rider Saber Primitive Dragon itu berasal dari sebuah buku yang buku apa ya? Buku terlarang teman-teman itu ya. Yang di apa, segel gitu, diamankan ya, semacam disegel di dalam sebuah tempat, di mana tempat itu hanya beberapa orang yang bisa memasukinya ya teman-teman. Saya anehnya itu di sini ya. Saat Storius bertemu dengan Master Logos, kenapa Storius bisa sampai ke tempat itu loh? Berarti Master Logos ada kemungkinan mengizinkan Storius untuk mengambil buku tersebut. Ada apa ini ya? Apa karena Master Logos ini pengkhianat, atau karena dia itu sudah tahu bahwa buku terlarang itu hanya bisa digunakan Touma? Atau bukan cuma Touma ya yang bisa menggunakan buku tersebut, misalnya Master Logos pendahulu atau siapa? Balik lagi ke debut dari Primitive Dragon Kamen Rider Saber. Di sini hal yang menarik dari debutnya, pertama
si Touma itu diliputi oleh skeleton-skeleton yang tulang-tulang ya, bukan skeleton. Skeleton itu tengkorak ya teman-teman. Tulang-tulang lah, lebih ke tulang-tulang. Tulang-tulang yang membalut tubuh Touma, kemudian merasuki Touma, serta terbuka bukunya itu. Touma itu semacam terkena sebuah ingatan ya. Ingatan, apakah itu ingatan Touma yang sebenarnya atau ingatan kegelapan saja, semacam mempengaruhi, mencuci otak dari Touma sehingga Touma itu hilang kendali. Kalau saya sih curiganya itu bukan pure ingatan Touma ya, tapi lebih ke ya buku tersebut memanipulasi diri Touma sehingga Touma hilang kendali. Oke, selanjutnya saya ingin membahas mengenai gaya bertarungnya dari Kamen Rider Saber Primitive Dragon ini. Dia itu saat bertarung kan membawa pedang ya teman-teman. Tapi itu bukan di gagangnya yang dia pegang, melainkan di bilah pedangnya sendiri loh. Ya walaupun gaya bertarungnya urak-urakan, tapi dia mempunyai power kekuatan yang luar biasa besar ya. Apalagi saat dia menggunakan jurus pamungkasnya. Bam! Wah, hancur ya, bukan hancur sih, lebih ke semuanya itu terdorong ya, termasuk para kesatria yang menonton si Touma, dia malah ikut terpental. Wah, gila sih. Ini benar-benar ya OP ya, lebih dikatakan OP. Untuk debut sih memang pantas, ini debutnya OP gitu. Di awal kan emang belum di nerf ya gini ya. Tapi yang kemarin di Decade itu baru muncul aja udah di episode itu langsung kalah sama Omazio. Aduh, malah bully dikit. Balik lagi ke pembahasan Primitive Dragon Kamen Rider Saber. Setelah mengeluarkan jurusnya, Hisatsutnya Touma langsung berubah menjadi wujud manusia dan terkapar. Ya maklum sih, karena mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Mungkin karena Touma masih belum berpengalaman. Saya ingin membahas sebentar mengenai form ini sebelum saya tutup pembahasan dari Kamen Rider Saber episode 23. Kita zoom terlebih dahulu ya dari atasnya dulu, dari visor. Di sini visornya itu wah, gila sih. Terlihat banget ya sensasi Kamen Rider jahat macam Bujin Gaim itu, di mana mulutnya itu mulut-mulut hitam, semacam mulut-mulut ganas gitu ya. Dan di bawahnya itu, di bawah ada dada ya, di mana ada semacam cengkraman, cengkraman tangan gitu yang mencengkram Wonder Right Book atau kekuatan dari Brave Dragon, yaitu dicengkram. Warnanya sendiri sih unik ya, karena ini warna perpaduan putih dan biru sky gitu ya. Tapi bukan sky yang biru full biru, tapi biru keputih-putihan gitu. Jadi ini unik sih, unik. Untuk pedangnya sendiri masih pedang kain Kenreka. Terus ke bawah di sini ada semacam jubah ya. Jubah atau selendang ini. Ya itu pokoknya tambahan ornamen itu membuat dari Kamen Rider Saber Primitive Dragon jadi makin keren, makin kece. Ya sekian dari saya. Sebelum ditutup, di sini ada preview yang menarik, yaitu munculnya kembali Kamen Rider Caliber. Ciao.